Yang mau saya sampaikan di video ini masih soal drama panjang kasus ijazah Pak Jokowi. Belakangan ini kita kembali diramaikan oleh manuver terbaru dari sosok yang sudah lama akrab di telinga kita, yaitu Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini kembali mencuat dalam kabar terkait permintaannya agar penyidikan kasus dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah palsu Pak Jokowi yang saat ini memang sedang menjerat dirinya dihentikan, teman-teman. Permintaan ini bukan muncul tanpa alasan, tanpa dasar. Menurut Roy Suryo dan kuasa hukumnya, penanganan perkara yang melibatkan dirinya terasa janggal setelah beberapa pihak lain seperti Egy Sujana misalnya dan kemudian juga ada Damai Harilubis menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus yang serupa. Dari titik itulah Roy Suryo menilai semestinya laporan terhadap dirinya juga ikut gugur. Kalau sebagian tersangka dibebaskan, kenapa dia tidak? Dari sini narasinya mulai berkembang dan kita juga ikut memperhatikan. Ini bukan lagi soal benar atau tidaknya ijazah Pak Jokowi yang sejak awal sudah diklarifikasi oleh pihak terkait dan sejumlah lembaga pendidikan. Melainkan soal apakah penanganan hukumnya konsisten atau tidak. Alih-alih fokus pada pembuktian material terhadap klaim yang selama ini mereka gaungkan, kubu Roy Suryo itu seakan mulai memindahkan arah cerita. Kalau sebelumnya mereka begitu vokal menyampaikan tuduhan, kini fokus mereka bergeser ke isu lain, yaitu ketidakkonsistenan hukum, dugaan ketidaktertiban prosedur, dan rasa ketidakadilan dalam penanganan kasus. Saya mulai bertanya-tanya kenapa substansi persoalan bergeser sejauh ini? Kenapa dari yang awalnya soal pembuktian ijazah palsu yang merupakan tuduhan serius, tiba-tiba berubah arah menjadi narasi seolah-olah Roy Suryo ini adalah korban dari proses hukum yang tidak sesuai prosedur, yang tidak adil. Kenapa fokusnya bukan pada pembuktian klaim atau tuduhan, tetapi justru pada celah-celah administratif? Narasi ini tentu saja membuat kita bertanya lebih jauh. Apakah benar ada ketidakkonsistenan penanganan kasus? Atau ini hanyalah strategi untuk mengalihkan isu dari hal pokok yang sejak awal ditunggu pembuktiannya? Yang jelas, permintaan penghentian penyidikan dari kubu Roy Suryo ini tidak lagi berbicara tentang apa benar ijazah itu palsu, melainkan ya kenapa proses hukum terhadap saya, kalau kata Roy Suryo, masih berjalan, sementara yang lain itu sudah dihentikan. Kalau kita tarik napas sebentar dan melihat dinamika ini dari jauh, teman-teman, ada semacam perubahan tone, perubahan energi. Ketika kasus ini pertama kali mencuat, para pemengaruh isu tersebut itu kan tampak percaya diri. Mereka menyampaikan tuduhan dengan lantang, menantang masyarakat untuk kemudian mempertanyakan legalitas ijazah Pak Jokowi. Itu sudah jelas banget. Tapi seiring waktu ketika bukti-bukti tak kunjung mampu kemudian menguatkan tuduhan tersebut dan ketika beberapa pihak yang terlibat mulai memperoleh SP3, barulah arah narasi berubah. Roy Suryo dan timnya tidak lagi berada pada posisi ofensif. Mereka mulai masuk ke mode defensif. Jika dilihat dari sisi komunikasi publik, ini menarik. Biasanya, kalau seseorang atau kelompok tertentu benar-benar yakin terhadap tuduhan yang mereka bangun, tuduhan yang mereka lemparkan, mereka ya akan mati-matian untuk mencari bukti untuk menguatkan tuduhan yang mereka lemparkan tersebut. Mereka akan menghabiskan waktu dan energi mereka untuk menggali fakta, misalnya memperkuat argumen, meyakinkan masyarakat, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya menyerahkan kebenaran itu ke ranah hukum agar diuji secara objektif. Tapi dalam kasus ini yang terjadi justru sebaliknya. Tidak muncul bukti baru, tidak terlihat ada upaya serius untuk memvalidasi tuduhan lama. Yang justru muncul adalah narasi soal ketidakadilan hukum. Bukan membuktikan klaim, tapi mempertanyakan prosedur administrasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa Roy Suryo sudah mulai lelah, mulai kehabisan tenaga, mulai kehilangan keyakinan terhadap narasi yang ia bangun sejak awal? Atau bahkan dia sedang mempersiapkan jalan keluar yang paling memungkinkan? Kalau kita ibaratkan ini seperti pertandingan panjang, Roy Suryo tampak seperti pemain yang di babak awal berlari sangat kencang, tetapi ketika menuju garis akhir, napasnya mulai tersengal. Kaki
kakinya mulai berat dan pandangannya mulai samar. Dia tidak lagi berlari untuk menang, tetapi hanya berusaha keluar dari lintasan tanpa cedera. Bagi sebagian orang, manuver terbaru Roy Suryo ini bisa terlihat seperti sinyal menyerah secara halus gitu, bahwa tuduhan awalnya memang tidak bisa dibuktikan. Kita tidak bisa menegaskan apa yang benar-benar dirasakan oleh Roy Suryo, tapi sangat mungkin bahwa kelelahan lahir batin mulai menumpuk. Bayangkan saja, berada dalam posisi tersangka itu bukan hal ringan. Setiap hari hidup seperti dibayang-bayangi ketidakpastian. Dalam situasi seperti itu, manusia cenderung mencari jalan keluar yang paling memungkinkan. Apakah Roy Suryo sedang berusaha mencari celah agar ia bisa keluar dari status tersangka dengan alasan formal, bukan substansial? Itu sangat mungkin. Kalau SP3 kepada pihak lain dapat dijadikan landasan untuk kemudian meminta penyidikan dirinya dihentikan, tentu itu peluang yang akan ia gunakan. Ini strategi bertahan hidup dalam dunia hukum dan politik. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana narasi ini dibangun di ruang publik. Narasi yang seolah-olah saya korban hukum yang tidak konsisten punya efek tertentu. Efek simpati, efek dramatisasi, efek pengalihan isu dari substansi tuduhan tidak terbukti menjadi prosedur hukum yang tidak adil. Padahal publik tentu sudah melihat sejak awal bahwa tuduhan soal ijazah palsu Pak Jokowi itu tidak pernah menunjukkan bukti yang dapat diuji secara hukum. Semuanya berhenti pada asumsi, opini, interpretasi satu arah, dan dorongan politik. Dari perspektif strategi komunikasi, ini bisa dibaca sebagai upaya repositioning. Ketika strategi menyerang gagal, maka strategi bertahan dipilih. Ketika narasi tuduhan tidak lagi punya daya, narasi ketidakadilan hukum diambil alih untuk menggantikan. Dan ketika peluang untuk menang dalam tanda kutip dari substansi kasus seolah sudah tertutup, maka pintu formal seperti SP3 menjadi satu-satunya jalan yang masuk akal. Saya jadi bertanya-tanya, apakah langkah Roy Suryo meminta penghentian penyidikan ini adalah bentuk pengakuan tidak langsung bahwa ia sudah tidak mampu membuktikan tuduhan yang dia lemparkan sejak awal, atau minimal bahwa ia tahu kasus ini tidak akan pernah memberi hasil yang ia harapkan? Kalau iya, maka langkah ini sepenuhnya masuk akal. Daripada terus terjebak dalam proses hukum tanpa ujung, lebih baik mencari pintu keluar. Itu logis sekali. Tetapi yang menarik adalah cara pintu keluar itu diperkenalkan ke publik, bukan sebagai bentuk menyerah dalam tanda kutip atau kompromi melalui restoratif justice, tetapi sebagai bentuk melawan ketidakadilan. Cara ini memberi ruang bagi Roy Suryo untuk kemudian mempertahankan gengsinya. Dia bisa keluar dari kasus tanpa harus secara eksplisit mengatakan bahwa tuduhan ijazah palsu tidak terbukti. Dia bisa berhenti tanpa harus mengatakan saya kalah. Dia cukup mengatakan hukum tidak konsisten. Itu lebih aman secara politis, lebih aman secara reputasi, dan lebih mudah diterima sebagian pendukungnya. Namun di balik itu semua, kita tetap bisa melihat bahwa narasi ini secara substansial itu sudah bergeser. Dari saya punya bukti Jokowi memakai ijazah palsu, misalnya kira-kira begitu, narasinya menjadi saya korban proses hukum yang tidak konsisten. Pergeseran ini sendiri sudah menunjukkan banyak hal. Menunjukkan bahwa fokus utama kasus ini sebenarnya sudah pudar. Menunjukkan bahwa energi untuk mempertahankan tuduhan awal itu sudah semakin menipis. Menunjukkan bahwa jalur pembuktian substansial itu sudah ditinggalkan. Yang tersisa sekarang hanyalah jalur prosedural sebagai upaya penyelamatan diri. Dan pada akhirnya kita pun bisa menilai sendiri. Ketika seseorang berhenti bicara soal substansi dan mulai hanya bicara soal prosedur, itu biasanya pertanda bahwa substansi tersebut memang tidak dapat dipertahankan lagi. Sebuah narasi hanya akan dipertahankan ketika ia bisa diberi makan dengan bukti, logika, argumen, atau fakta. Ketika makanan itu habis, narasi juga mati. Maka tidak heran jika kini Roy Suryo lebih memilih jalan prosedural. Karena pada titik tertentu itulah satu-satunya jalur yang masih
realistis bagi dia. Apakah ini tanda bahwa Roy Suryo sudah mulai menyerah? Sangat mungkin, teman-teman. Apakah ini tanda bahwa kasus ini tidak akan pernah dimenangkan olehnya? Kemungkinannya besar sekali. Dan apakah permintaan penghentian penyidikan ini merupakan upaya terakhir agar dia bisa keluar tanpa harus mengaku kalah? Itu bisa jadi interpretasi yang paling dekat dengan kenyataan. Pada akhirnya, kita bisa menunggu apa keputusan dari pihak penegak hukum. Apakah permintaan Roy Suryo ini dikabulkan atau tidak? Apakah SP3 pihak lain menjadi dasar untuk kemudian menghentikan kasus Roy Suryo juga? Dan yang paling penting, apakah ini akhir dari drama panjang tuduhan ijazah palsu yang selama ini sudah menyita energi kita, energi masyarakat Indonesia? Yang jelas, perubahan narasi ini menunjukkan bahwa sebuah cerita kadang tidak berakhir dengan pernyataan saya menang atau saya kalah. Kadang cerita berakhir dengan keheningan, kesunyian, letih, dan usaha untuk keluar seanggun mungkin dari panggung yang sejak awal sebetulnya tidak pernah benar-benar siap ditempati. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis fenomena politik yang terjadi di negara kita, Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.